Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, yang pertama adalah Dajjal. Bapak tahukah hadis yang terkenal dari kalangan para ahli hadis disebut dengan hadis jassasah? Selain ustadz nggak usah jawab. Hadis jassasah ini, gelar hadis itu adalah hadis jassasah. Kenapa? Kisah ini menyebutkan tentang seekor binatang yang sangat besar, berbulu hitam dan sangat tebal di sebuah pulau di laut Yaman. Yang menceritakan kisah inilah Tamim Ad-Dari. Siapa Tamim Ad-Dari? Orang Kristen yang menjadi kapten kapal dan membawa 20 awak kapal bersamanya. Mereka di tengah laut Yaman diamuk oleh gunungan ombak laut yang menggila, sehingga mereka kehilangan kendali dan tidak mampu mengendalikan kapal mereka, dan mereka pun terdampar lalu merapat ke sebuah pulau di laut Yaman. Mereka tidak tahu pulaunya pulau apa, yang jelas masih di laut Yaman. Mereka pun turun masuk ke dalam pedalaman pulau, bertemulah dengan seekor binatang berkaki 4. Badannya besar, bulunya sangat tebal, berwarna hitam bulunya. Saking tebalnya bulunya, sampai-sampai kami tidak mampu membedakan yang mana bagian kepala, mana bagian pantatnya. Dan ternyata binatang itu dapat berbicara dengan bahasa manusia. Kami ketakutan, kata Tamim Ad-Dari, yang waktu itu masih Kristen ya. Lalu binatang itu bertanya, apakah kalian orang-orang dari Arab? Kami menjawab, iya. Seorang lelaki telah lama menunggu kalian di gedung tua sana. Pergilah kalian ke sana. Mereka ingin menanyakan beberapa perkembangan terkini tentang kondisi dunia. Maka kami pun lari ke sana. Kalau bahasa orang Pariaman itu cigin, lari kencang menuju ke sana, meninggalkan binatang itu karena kami khawatir dicelakakannya. Sesaat kami masuk ke dalam gedung tua itu, kami dikagetkan oleh sebuah pemandangan. Seorang lelaki bertubuh gompal. Normal Pak, besarnya sama dengan yang lain-lain, tetapi bertubuh gompal. Terikat kakinya dengan, kedua kakinya dengan rantai yang besar dan berat. Rantai besi yang besar dan berat. Tangannya juga terikat dengan rantai besi yang besar dan berat. Dan lehernya terbelenggu oleh besi yang juga dikasih rantai yang sangat besar dan berat. Laki-laki itu tergeletak di lantai dan bertanya kepada kami, kalian dari Arab? Kami menjawab iya. Apakah sudah muncul seorang nabi dari bangsa yang ummi dan dia mengaku sebagai nabi terakhir namanya Ahmad? Kami menjawab sudah. Gimana, kalian beriman apa tidak dengannya? Kami menjawab, kata Tamim Ad-Dari, sebagian kami beriman, sebagian lagi tidak. Sebaiknya kalian beriman dengannya, itu baik buat kalian. Dan dia berkata sendiri, berarti sudah dekat masanya saya akan bebas. Kemudian dia bertanya ini, bertanya itu, bertanya ini, bertanya itu. Di antara pertanyaannya adalah dia menyebutkan, apakah hari ini danau Tobariyah masih mengeluarkan air? Danau Tobariyah itu di Israel Pak. Kalau ini adalah Israel, ini Lebanon ya. Ini Lebanon. Ya. Danau Tobariyah itu di sini posisinya. Dekat perbatasan dengan Lebanon. Ini adalah sumber air orang Yahudi di Israel, Danau Tabariyah. Danau Tabariyah itu tidak dalam Pak, hanya 45 meter kedalamannya. Ya, Danau Tabariyah itu hanya 45 meter kedalamannya. Ada nggak di kiblat? Coba perhatikan sini.
Nah ini di majalah Kiblati, insya Allah saya uraikan sebentar lagi. Kaum muslimin, dia bertanya tentang, jadi pertanyaan si Dajjal, nanti ada hadisnya di sini Pak, di buku ini juga ada tentang masalah sejarah Dajjal ini. Dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari, apakah Danau Tabariyah dalam hadis begini tulisannya, ya, apakah Danau Tabariyah hari ini masih mengeluarkan air? Kalau orang barat menyebut dengan Tiberias, ya, atau Tiberias, letaknya sudah jelas kaum muslimin. Apakah Danau Tabariyah hari ini masih berair? Kami menjawab, saat ini, masa ini masih. Dan dia berkata, kalau nanti danau itu sudah hampir mengering, menyisakan sedikit air istilahnya, saat itu saya akan lepas dan saya akan mengelilingi seluruh permukaan bumi. Tidak ada satu kota-kota besar pun di muka bumi, melainkan saya pasti akan memasukinya, kecuali dua kota, Mekah dan Tibah katanya. Hanya ini yang saya tidak akan berhasil memasuki, ya, Mekah dan Tibah, karena kedua kota ini sudah dilindungi pintu-pintu masuknya dengan dua orang malaikat yang menghunus pedang. Kalau saya memaksakan diri masuk, malaikat itu akan membantai saya. Jadi yang mampu mengalahkan Dajjal cuma malaikat kaum muslimin. Kesaktian dan kemampuan Dajjal ini Masya Allah, hanya malaikat yang mampu menghadang Dajjal, yang lain tidak mampu. Dan ada satu manusia satu-satunya yang Allah jadikan mempunyai kekuatan 2 kali lipat daripada Dajjal, yaitu Nabi Isa. Makanya tanda besar kiamat yang kedua adalah turunnya Nabi Isa. Hanya Nabi Isa yang mampu membunuh Dajjal, yang lain tidak ada. Baik, kata laki-laki yang terdampar di yang ada tergeletak di gedung tua di Pulau Yaman itu, kalau air itu sudah susut, menyisakan sedikit saja air lagi, maka saat itu saya akan bebas, saya akan kelilingi seluruh kota-kota besar dunia, dan dunia akan masuk dalam genggaman saya, manusia akan menyembah saya. Kemudian kaum muslimin, kecuali hanya 2 kota yang saya tidak berhasil memasuki, Makkah dan Tibah. Maka saat Tamim Ad-Dari selesai menceritakan ini kepada Nabi Muhammad, setelah mereka keluar dari pulau, Tamim Ad-Dari langsung pergi ke Madinah dan dia menyatakan syahadatnya dan keislamannya. Kenapa? Karena kata laki-laki yang terkurung di pulau itu, lebih baik kamu beriman kepadanya. Kan begitu kan? Itu terngiang-ngiang olehnya, lebih baik kamu beriman, itu baik buat kalian. Nah, ketika dia menyatakan syahadatnya, Nabi menerima, lalu dia belajar Islam kepada Nabi, kemudian dia menceritakan pengalamannya yang terdampar di Pulau Yaman. Sesaat mendengarkan setelah itu, Nabi segera menyuruh Bilal, "Hai Bilal, kumandangkan azan." Maka Bilal mengumandangkan azan. Berkumpullah kaum mukminin dan mukminat di kota Madinah. Nabi menceritakan apa yang terjadi pada pengalaman Tamim Ad-Dari, dan Nabi berkata, "Ketahuilah oleh kalian, laki-laki yang ada di Pulau Laut Yaman itu adalah Dajjal, dan 2 kota yang tidak dapat dimasukinya, Makkah dan Tibah. Ketahuilah Tibah itu adalah Madinah ini. Tibah itu adalah Madinah ini. Hanya 2 kota ini yang tidak akan dapat dimasuki oleh Dajjal, laknatullah alaih." Subhanallah kaum muslimin. Dan Nabi mengatakan, saat Dajjal mendatangi kota Madinah, pada masa itu kota Madinah mempunyai 7 pintu masuk. Memiliki 7 pintu masuk. Jadi di berbagai penjuru negeri Pak, kota Madinah itu mempunyai 7 pintu masuk saat itu, kata Nabi. Di setiap pintu masuk 2 orang malaikat telah menghunus pedang. Kalau Dajjal memaksa masuk, dia akan dibunuh oleh 2 malaikat ini. Karena kesal, tidak berhasil memasuki Mekah, tidak juga Madinah, maka dia naik ke atas bukit Qubaish atau bukit garam. Kalau orang Arab di Madinah sekarang menyebutkan bukit Dajjal. Qadarullah kaum muslimin, entah apa ini rahasianya, saat ini Jabal Qubaish atau bukit garam ini sudah dibangun di luar Madinah menjadi istana kerajaan Arab Saudi, pas di atas bukit Jabal Qubaish itu, atau disebut juga dengan Jabal Dajjal. Mohon maaf ini kaum muslimin, saya tidak tahu rahasianya apa. Yang jelas banyak simbol-simbol kerajaan Arab Saudi adalah simbol dan Dajjal memang.
Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, hari ini Nabi mengatakan Dajjal akan naik ke Bukit Jabal Quraisy dan melihat ke arah kota Madinah, lalu menunjuk ke arah Masjid Nabawi. Apa katanya? Itu adalah istana putihnya Muhammad. Itu adalah istana putihnya Muhammad. Itu adalah istana putihnya Muhammad. Lalu dia menghentakkan kakinya 3 kali ke bumi dalam keadaan marah. Maka gempalah kota Madinah. Saking saktinya dia, Pak. Gempalah kota Madinah. Seluruh orang munafik, seluruh orang musyrik yang masih tinggal di Madinah, mereka ketakutan dan keluar dan mereka bergabung kepada Dajjal. Kata Rasulullah, hadza yaumul khalas. Nah, inilah pada kejadian seperti ini Madinah betul-betul bersih dari orang-orang musyrik dan unsur-unsur kaum munafikin. Betul-betul bersih. Tak ada lagi orang musyrik, orang-orang munafik yang tinggal di kota Madinah bergabung dengan Dajjal. Pertanyaan saya, kenapa Nabi menyebutkan bahwa Dajjal nanti akan berkata itu adalah istana putihnya Muhammad? Itu Masjid Nabawi. Padahal semasa Nabi Muhammad SAW menceritakan hadis ini lebih 14 abad yang lalu, keadaan Masjid Nabawi seperti apa? Masih tanah, ya kan? Masih tanah. Tiang-tiangnya masih batang-batang kurma. Bahkan dikasih atap pun udah akhir-akhir, Pak. Itu pun pelepah kurma. Dindingnya nggak ada. Itu istana putihnya Muhammad. Kondisi itu istana putihnya Muhammad cocok dengan kondisi sekarang apa tidak? Ya, cocok dengan kondisi Masjid Nabawi yang sekarang. Ini sangat cocok. Uniknya lagi kaum muslimin yang kami muliakan, Rasul berkata, saat itu Dajjal akan memasuki kota Madinah dari salah satu 7 pintu masuk kota Madinah. Kondisi kota Madinah pada hari ini, di sekelilingnya sudah ada 7 pintu masuk kota Madinah hari ini. Kalau saya mau nampakkan kepada Bapak slide-nya, bisa saja, tapi yakin saya waktunya nggak cukup. Saya ada slide-nya, Pak, bagaimana penjelasan dan bagaimana petanya. Hari ini kota Madinah sudah ada 7 pintu masuknya. Subhanallah, pas yang dikatakan oleh Nabi. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, kondisi yang disebut oleh Dajjal tentang keadaan Masjid Nabawi sudah ada. 7 pintu yang disebut oleh Nabi hari ini juga sudah ada. Baik. Dan apa yang disebut oleh si Dajjal? Kalau danau Tiberias sudah menyusut, meninggalkan sisa air yang sedikit, saat itu saya akan lepas. Silakan Bapak perhatikan di YouTube, buka tentang danau Tiberias terkini. Kaum muslimin, sewaktu Syekh bin Bas masih hidup, Syekh Mamduh ini datang kepada beliau. Syekh Mamduh datang kepada beliau, mengabarkan kepadanya tentang perkembangan danau Tiberias. Jadi danau Tiberias itu begini kaum muslimin. Ya, ini dasarnya. Ya. Kedalamannya hanya berapa meter tadi? Hanya 45 meter. Tidak dalam. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, waktu masih hidup Syekh bin Bas, Syekh Mamduh mengabarkan kepada Syekh bin Bas, cerita kepada beliau, ada di buku di majalah ini, Pak. Dan lihat gambar ini. Apa kata Syekh Mamduh? Syekh, danau Tiberias hari ini pada tahun Syekh bin Bas masih hidup ya, sudah menyusut 16 meter airnya. 16 meter. Perhatikan kaum muslimin. Danau dengan kedalaman hanya 45 meter, susut 16 meter itu beberapa tahun yang lalu. Padahal dalam sejarah danau ini tidak pernah kurang airnya, tidak pernah kaum muslimin. Yang menyebabkan basah dada Syekh bin Bas menangis dan beliau berkata, ini adalah zaman keluarnya Dajjal. Sambil menangis beliau mengatakan, hadza zamanu khurujid Dajjal. Inilah zaman Dajjal itu akan keluar, zaman kita, zaman periode keempat ini. Dan memang iya, masuk dalam periode keempat. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, hadza zamanu khurujid Dajjal. Hari ini silakan buka di YouTube kondisi danau Tiberias terbaru. Perhatikan Bapak. Bagian dasar daripada tonjol-tonjolan dasar ini sekarang sudah muncul bagaikan pulau sekarang. Kaum muslimin, ini majalah beberapa tahun yang lalu. Lihat kondisinya, perhatikan. Dulu lihat airnya naik sampai ke atas, sekarang sudah susut ke bawah. Ya. Ya, sudah mengering.
Dulu masih banyak, ini sudah ditinggalkan oleh airnya. Perhatikan. Dulu dan sekarang. Sekarang ini beberapa tahun yang lalu, ini tahun berapa ini? 2013. Ini 2013 ya. Lihat kondisinya. Kaum muslimin yang kami muliakan. Sekarang kondisi yang terkini adalah dasar-dasar puncak daripada tonjolan-tonjolan tinggi dari dasar danau ini sudah menjadi pulau. Kelihatan macam pulau. Artinya makin dekat kemunculan Dajjal yang dijanjikan. Na'udzubillah.